PDIP mensinyalir ada desain intervensi kekuasaan dalam pilkada serentak dengan mengunci lawan politik sehingga publik hanya disajikan calon yang diusung satu koalisi saja. Langkah PDIP mengumumkan calon-calonnya di pilkada jadi dinanti karena posisi mereka yang berseberangan dengan koalisi Indonesia Maju guna menghindari skenario kota kosong. Riuh pilkada menggema seiring makin dekatnya batas akhir pendaftaran calon. Salah satu yang dinanti adalah langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng ini segera mengumumkan tokoh-tokoh sentral yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk maju dalam kontestasi pilkada. Langkah PDIP dinanti karena berulang kali elit partai memposisikan diri berseberangan dengan koalisi Indonesia Maju guna menghindari kota kosong yang dinilai bisa merusak demokrasi. PDIP mensinyalir ada desain intervensi kekuasaan dalam pilkada serentak dengan mengunci lawan politik sehingga publik hanya disajikan calon yang diusung satu koalisi saja. Kami ingin menunjukkan bahwa di pilkada kali ini kita akan membuktikan bahwa kita bisa kok mengusung nama-nama untuk menjaga pilkada tetap tidak ada intervensi kekuasaan. Kita bisa kok mengusung nama-nama yang bisa menjaga agar demokrasi rakyat itu tetap hidup. Jadi poinnya bukan di persoalan calon tunggalnya sebenarnya, tapi apakah ada desain intervensi kekuasaan di sana? Apakah ada skenario yang berusaha melawan suara rakyat di sana? Karena kalau bicara Jakarta misalnya, nama-nama yang selalu tinggi di survei itu sebenarnya kan ada Pak Anies, ada Pak Ahok yang pernah menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Tetapi menjadi aneh kalau hari-hari ini itu malah beliau berdua namanya tidak banyak muncul gitu. Ini kan jadi satu pertanyaan, why di partai-partai politik malah yang muncul Pak RK misalnya, yang ini nomor 3 biasanya di survei-survei yang muncul. Sehingga kami ingin membuat suatu desain agar yang nanti tampak di pilkada itu bukan kepentingan elit semata, tapi ini mencerminkan adanya dialektika rakyat. Itu Mbak. Analis politik Panggi Nyarwi menilai saat ini ada kartel politik kota kosong menjelang pilkada berlangsung, sehingga publik tidak mendapat pilihan lain. Belum lagi persoalan pimpinan parpol yang terkunci masalah hukum sehingga tak bisa leluasa bergerak. Artinya ada suara grassroots kan? Ada suara elit kan? Nah sekarang yang disajikan ke publik, ke menu meja makannya rakyat, itu suara elit. Betul. Nah bagaimana kemudian partai politik yang konsisten dan teguh, masih ada ketua umum yang teguh, yang konsisten, yang maksudnya memegang prinsip-prinsip demokrasi itu, kalaupun kalah di gelanggang itu tidak masalah, yang penting masuk gelanggang. Nah sekarang kan persoalan ada kartel politik kosong. Masuk gelanggang gitu ya. Masuk gelanggangnya susah. Nah persoalan Anies itu kan persoalan banyak sebenarnya. Itu yang terjadi hari ini, saya melihat ya Anies itu terlalu percaya diri juga gitu. Itu makanya memang tidak mudah. Nah sekarang tinggal PDIP. PDIP dengan siapa gitu. Itu kan problematik tersendiri. Kalau nanti udah ada sinyal dengan PKB atau dengan Nasdem atau dengan PKS nanti ketua umumnya repot lagi. Karena apa sih? Kenapa repot? Karena repotnya ya artinya menyurak lagi persoalan-persoalan yang dihadapkan hari ini. Ya persoalan yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Meski posisi PDIP yang berada di luar koalisi besar pemerintahan dinilai memiliki kunci menjaga demokrasi dalam pilkada nanti, namun sampai saat ini belum jelas partai mana saja yang bisa ikut bergabung. Tim TV One mengabarkan.